Negeri ini memanggilmu kawan, belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak menghamba para murid, kreatif rancang pembelajaran. Assalamualaikum Pak Parno. Waalaikumsalam Bu Ita. Ya, bagaimana kabarnya Pak Parno? Baik Bu, ini di sela-sela tugas juga tetap semangat pokoknya. Gimana dengan Bu Ita sendiri? Alhamdulillah baik juga Pak. Nah, Bapak kemarin kan WA saya ada waktu luang kapan. Nah, ini alhamdulillah saya ada waktu luang Pak. Sepertinya ada obrolan yang penting ini ya Pak. Iya Ibu, saya sudah menunggu-nunggu waktu untuk bisa ngobrol dengan Bu Ita. Ada beberapa unek-unek yang akan saya sampaikan ya Bu, tolong nanti bisa dibantu Bu Ita. Oh ya, bikin penasaran ini Pak Parno. Kira-kira apa itu Pak? Bisa diceritakan Pak? Ya begini Bu, saya akan coba cerita dulu ya Bu. Kan saya ngajar di kelas 4. Nah, kelas saya itu siswanya sih tidak banyak, hanya 6. Dan kebetulan juga siswa satu sekolah itu tinggal sedikit, tidak ada 40. Tetapi saya sangat merasa kurang nyaman karena saya itu kan pembelajarannya menggunakan kurikulum merdeka. Nah, sedangkan di kelas saya itu ruangannya masih bersih gitu Bu, nggak ada pernak-pernik, tidak ada gambar-gambar, slogan dan lain sebagainya. Nah, saya itu bingung itu saya mau mulai dari mana begitu Bu Ita. Jadi hiasan untuk memotivasi itu ya Pak, memotivasi siswa. Oh iya. Nah Pak, itu tadi bahwa di kelas Bapak itu kurang atau tidak ada hiasan untuk memotivasi siswanya. Tadi jumlahnya ada 6. Ada 6. Iya, tujuannya dengan menggunakan hiasan itu berarti apa tadi Pak? Ya, dengan pernak-pernik, misalkan ada gambar tokoh gitu ya. Jadi kita kan belajar kurikulum merdeka itu kan ada Ki Hajar Dewantara misalkan, itu kan bagus banget Bu kalau ditempel di dinding-dinding gitu. Tapi saya masih bingung itu memikirkannya begitu. Oh iya. Nah, kira-kira yang sudah Pak Parno lakukan apa ini untuk agar tadi dapat menghias kelas itu? Saya itu punya rencana begini Bu. Anak-anak itu akan saya tanyakan minat atau dia terinspirasi oleh tokoh siapa begitu, terus nanti saya suruh menggambarkan tokoh-tokoh itu yang dia inginkan. Terus kira-kira kalau mereka suruh mengumpulkan gambar tokoh yang mereka inginkan itu bagaimana ya Bu ya kira-kira ya? Ya itu bagus sekali Pak. Nanti berarti kreativitas anak-anak itu juga jenengan itu memberi kesempatan kepada anak-anak untuk mengembangkan kreativitas. Ngoten nggih berarti? Iya ya Bu ya, berarti boleh ya itu ya Bu ya? Boleh Pak, bagus sekali itu Pak. Nanti bisa ditiru juga oleh yang lainnya. Nah kira-kira misalkan kalau dari 1 sampai 10 skala 1 sampai 10 itu apakah pencapaian tujuannya itu kira-kira berapa dulu Pak dengan seperti itu? Ya kalau kalau saya bisa menilai ya itu di bawah 5 Bu, soalnya anak-anak itu kan latar belakangnya orang-orang tidak mampu begitu Bu. Oh iya, di bawah 5. Nah, kalau baru di bawah 5, kira-kira rencana Pak Parno agar solusinya tadi bisa mencapai ke skala 10 itu kira-kira apa saja Pak? Ya, kalau itu menyangkut dengan ekonomi, saya betulnya sudah dari awal semester itu anak-anak
sudah berkeinginan untuk mengumpulkan atau menabung setiap hari Sabtu itu 1.000 masing-masing anak. Nah, apakah mungkin saya bisa menggunakan dana itu untuk membeli poster gambar-gambar tokoh-tokoh yang diinginkan siswa tadi ya Bu ya? Rencana Bapak tadi sudah bagus ya, dengan mengumpulkan uang 1.000 setiap minggunya. Nah, untuk itu bisa digunakan apa tidak, kira-kira siapa dulu nih yang kira-kira dilibatkan untuk mendiskusikan itu bisa digunakan atau tidak, Pak? Ya, karena yang mengumpulkan anak-anak, saya rasa yang saya libatkan yang pertama adalah anak-anak itu sendiri. Ya, dan kedua ya orang tua yang memberikan uang itu Bu tentunya. Ortu dan siswa ya Pak. Ya. Nah, misalkan Pak, nanti misalkan rencana Bapak itu di ACC oleh anak-anak dan orang tua disetujui, kira-kira rencana apa lagi yang akan Bapak lakukan? Ya, nanti setelah itu disetujui, saya akan melengkapi lagi pernak-pernik di kelas ya Bu. Misalkan ada jam perasaan itu yang setiap pagi anak-anak bisa tempelkan perasaannya. Terus nanti juga tingkat kepuasan ketika mereka pulang setelah pembelajaran, begitu Bu. Ya Pak, itu bagus sekali, tadi ada jam perasaan dan tingkat kepuasan. Nah, itu kira-kira selain orang tua dan siswa yang mau dilibatkan, ada siapa saja Pak agar nanti rencana Bapak itu dapat terrealisasikan? Saya mencoba untuk di kelas saya dulu. Nanti kalau sudah terrealisasi, mungkin saya akan mengembangkan ke kelas-kelas yang lain dengan slogan-slogan atau tulisan-tulisan yang menyemangati seperti itu. Nah, tentunya nanti saya akan kerjasama dengan Bapak Ibu guru yang lain dan tentunya saya izin kepala sekolah, begitu Bu. Wah, bagus sekali ya ide rencananya Pak Parno menjadi pionir bagi sekolahnya. Nanti Iya, dengan apa, praktik baik nanti bisa ditularkan, terus bisa diajak. Nah Pak, kira-kira bagaimana Bapak itu nanti bisa mengukur ketercapaian dari tujuan ini tadi Pak? Rencana saya kalau untuk mengukur di tingkat kelas saya, ya jelas nanti gambar-gambar itu bisa terpasang. Terus nanti gambar tokoh-tokoh itu sudah terpasang. Terus nanti ada yang mewakili perasaan dan kepuasan tadi juga sudah terpasang. Menurut saya itu ukurannya sudah sukses, bisa 10 Bu kalau menurut saya. Nah ya, bagus sekali ya Pak, semoga itu bisa terrealisasikan. Terus misalkan ya Pak, ini tadi kan kita merencanakan hal-hal yang baiknya, yang positifnya. Jika nanti kendala-kendala yang dihadapi itu kira-kira apa Pak? Karena siswanya itu hanya 6, mungkin keinginan anak-anak itu nanti bisa sama ya Bu. Tokoh misalkan mereka menyukai tokoh Bung Karno misalkan, adalah ada 3 anak yang menyukai, otomatis nanti ada gambar yang sama 3. Nah itu yang mungkin menjadi persoalan Bu. Oke, ya berarti ya tadi karena muridnya cuma 6 ya Pak, jadi tokohnya mungkin sama. Nah, untuk mensiasati tokoh yang sama ini bagaimana Pak? Kira-kira bagaimana? Apa yang Bapak akan lakukan? Saya nanti mencoba untuk anak-anak itu memilih tokoh tidak hanya 1 Bu. Jadi setiap anak memilih tokoh lebih dari 1 gitu aja ya Bu ya. Kalau ada sama nanti berarti ada yang lainnya gitu. Iya Pak, benar sekali Pak. Itu sudah bervariasi ya nanti Pak. Iya. Oke Pak, bagus sekali rencananya Pak Parno. Nah Pak, tadi upaya yang sudah kita bicarakan, utamanya yang sudah diungkapkan oleh Pak Parno ini tadi, apakah bisa menjadi komitmennya dari Pak Parno untuk membuat hiasan atau tempelan yang memotivasi itu?
itu jelas menjadi komitmen Bu, karena kan itu saya punya keinginan seperti itu dan saya mau bingung nih mau merealisasikannya. Nah, setelah tadi saya bertemu dengan Bu Ita dan ada penguatan, mungkin komitmen saya ya ini harus sukses begitu Bu Ita. Ya, semangat yang luar biasa ya Pak Parno ini. Ya, Iya Bu. sudah menginspirasi saya loh Pak. Nah tadi agar komitmennya Bapak ini bisa bisa lebih kuat. Kira-kira siapa yang mau di Pak diajak untuk membantu biar komitmen ini semakin kuat Pak? Tentunya ini kan angan-angan saya ini juga sudah saya sampaikan ke keluarga. Mungkin nanti akan saya foto-foto itu kelas saya dan saya sampaikan ke keluarga dulu nanti bagaimana komentarnya itu, karena saya termasuk orangnya itu terlalu sensitif kalau ada kritikan yang sekiranya menyakitkan itu belum bisa menerima, maka nanti biar keluarga dulu yang mengkritiknya begitu lah. Setelah itu nanti baru teman yang satu kurikulum, kebetulan kan kelas 1 juga kurikulum merdeka, nanti saya bisa untuk wali kelas 1 yang bisa mengingatkan saya begitu Bu. Tadi itu langkah-langkahnya juga sudah bagus Pak. Jadi Bapak sudah ibaratnya sudah mengantisipasi terlebih dahulu gitu nggih. Nah Pak, kira-kira komitmen tadi mau dimulai kapan nih? Ini karena kaitannya dengan pendanaan juga ya Bu. Mungkin nanti awal bulan Bu, setelah awal bulan nanti juga biar ngumpul dulu uang kasnya dari anak-anak. Nanti kalaupun itu nanti anak-anak tidak memperbolehkan, ya nanti saya akan mencoba untuk bicara dengan pihak bendahara pos, siapa tahu bisa membantu begitu Bu. Ya, bagus sekali Pak Parno. Nah Pak Parno, dari obrolan kita nih, kira-kira kesimpulan apa yang Pak Parno dapatkan? Sangat luar biasa nih Bu. Setelah saya bercerita dengan Ibu Ita ini, saya menjadi dikuatkan ya. Tadi saya harus melangkah satu persatu, mulai dari memberikan pilihan kepada anak untuk memilih tokoh yang dia sukai dengan satu pilihan, tapi ternyata setelah kita ngobrol lagi menjadi 2 pilihan ya, karena ada masalah yang timbul tadi. Dan ini saya sangat terbantu sekali Bu, semakin dikuatkan setelah Bu Ita memberikan beberapa penguatan tadi Bu. Luar biasa Bu. Pak, berarti perasaannya Bapak bagaimana sekarang setelah kita ngobrol tadi? Ya, semakin lega dan juga tentunya semakin tertantang untuk segera merealisasikan Bu. Jadi semoga semangat Pak Parno untuk merealisasikan dan juga harapan Pak Parno untuk membuat hiasan dan juga tempelan-tempelan yang dapat memotivasi siswa itu bisa segera terrealisasikan ya Pak Parno. Oke Bu ya, terima kasih. Iya Pak, besok kita bisa sharing-sharing lagi. Semoga kita malah bisa bertemu secara langsung dan bisa saling mengobrol, saling memberi masukan, nggih Pak. Oke, setuju sekali Bu. Karena juga saya pengen belajar seperti Bu Ita juga, karena sudah S2, siapa tahu nanti saya ketularan. Begitu Bu Ita ya. Ya, amin Bapak. Okay. Ya, terima kasih Bu Ita. Siap Pak. Demi bakti para ibu pertiwi.